Pernikahan ulang tahun Indra Bekti dan Aldila Jelita yang kabarnya dihelat 25 Agustus lalu ditentang keras oleh Maryam Abdurrahman, ibunda Dila. Maryam yang merasa dibohongi Dila dan juga Bekti langsung memblokir nomor handphone anak dan juga menantunya itu. Maryam menuding Bekti menggunakan kekuatan magis agar Dila mengikuti semua keinginannya. Sebenarnya ada masalah krusial apa yang membuat Maryam tak sudi menganggap Bekti sebagai menantunya? Berbeda dengan Bekti dan Dila, proses rujuk Lady Nayuan dan Randy ke Jernet direstui oleh segenap keluarga besar. Hari Minggu mendatang, Lady dan Randy akan menjalani proses baptislam dan pengukuhan ulang pernikahan di Gereja Tiberias, Jakarta Utara. Lalu seperti apa persiapan Lady dan juga Randy dalam menghadapi momen sakral itu? Dan benarkah menjelang hari H, hati Lady kembali gamang lantaran khawatir Randy akan kembali tergoda oleh wanita selingkuhannya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas jalan berliku menuju rujuk yang harus dihadapi pasangan Indra Bekti Aldila Jelita dan Lady Nayuan Randy Kejernet. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dalam 5 tahun terakhir, pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita menjadi pasangan selebriti pertama yang memutuskan rujuk pasca resmi bercerai. Setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus perceraian mereka pada 17 April lalu, Dila dan Bekti yang sudah pisah rumah sebelum proses cerai disidangkan baru sadar bahwa perceraian yang mereka anggap sebagai jalan terbaik ternyata tidak baik bagi kehidupan mereka selanjutnya. Status duda dan janda seolah menjadi bumerang karena Bekti dan Dila merasa masih saling mencintai dan membutuhkan. Maka seperti halnya dulu Dila mantap menggugat cerai Bekti, sekarang ia pun mantap menerima Bekti sebagai suaminya kembali. Karena sudah lewat masa idah, Dila dan Bekti harus melakukan ijab kabul ulang. Kabarnya mereka sudah resmi menikah ulang pada 25 Agustus lalu di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Ya kalau dari keluarga sudah pasti maunya semua itu dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan cara yang benar juga gitu. Hari ini setahu aku juga mereka sudah akad nikah lagi kan ya. Banget ya. Happy banget. Kalau aku sih sebenarnya kan kita manusia hidup kan untuk bahagia ya. Kalau misalnya kebahagiaan mereka seperti itu ya mau gimana ya, kita mah support aja, yang penting anything that makes them happy lah gitu. Alhamdulillah bisa rujuk lagi, bisa baikan lagi sih. Kalau itu emang yang terbaik sih buat Mas Bekti sama keluarga ya, kita senang juga ikut pemberitaannya juga tahu ya kan. Jadi support aja sih sebenarnya. Kemarin mereka baru mengundang aku dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa semua diundang untuk melihat dan mengetahui bahwa sekarang ini mereka sedang berusaha untuk bisa kembali menuju ke arah yang jauh lebih baik. Jadi jangan presenter bilang, para orang tua jangan ikut campur urusan anak. Saya ikut campur. Nah, tadi Indi Baren juga udah urusan teman gak usah ikut campur, orang tua ikut campur. Saya ikut campur karena saya Islam. Siapa nyana prosesi nikah ulang Bekti Dila membuat Maryam Abdurrahman ibunda Dila meradang panjang. Ia merasa dibohongi dan dikecoh oleh 3 orang, yaitu Dila, Bekti dan Indi Barens, karena mereka menutup-nutupi prosesi nikah ulang itu. Andai Maryam tahu di tanggal 25 Agustus 2023, Bekti dan Dila kembali menghalalkan hubungan mereka, Maryam siap memporak-porandakan acara itu. Ia tidak rela memiliki menantu seperti Bekti. Bahkan pasca resmi bercerai, Maryam sudah memperingatkan Bekti agar jangan mendekati Dila lagi. Lalu benarkah karena kadung sakit hati, Maryam sudah memblokir nomor handphone Bekti dan Dila? Buat saya suatu penyesalan 10 tahun 10 Oktober 2010 tuh saya menyesal, hari ini saya menyesal ya kan, kalau itu saya tidak pernah menyerahkan anak saya ke seorang
Ini namanya Bekti. Bekti kan Bung Lon ya, berparas lugu, by the way it's kalau aku bilang seperti itu. Jadi for me is final, no Bekti anymore. Dila sudah saya reminder, jangan pernah balik sama Bekti. And then bila bilang saya harus balik. So strong kamu nanti aib kamu saya buka aja, siapa yang takut. Padahal itu sudah reminder yang benar-benar keras ya. Karena ini aib ya, kalau sampai terbuka habislah. Anak saya, adiknya Dila bilang, Mam jangan dibuka rahasia itu. Karena menyangkut future of Daphne ya kan. Oke, I keep it ya kan. Tapi Dila nggak menghargai itu gitu. Seandainya dia saling menghargai, Dila nggak mau rahasia suaminya dibuka, dia jangan melangsungkan pernikahan dulu. Saya cuma warning kamu, ada WA di saya cuma warning kamu berani sama Dila, saya buka siapa kamu. And then saya message lagi, Bekti berani, kamu nggak malu ya? Mau balik lagi sama Dila, anak 2 kamu tuh udah tahu siapa kamu. Ibu itu punya hak untuk bisa melakukan segala hal untuk anak-anaknya. Nggak bilang secara subjektif ibunya Dila, Mami Mariam, nggak bilang. Tapi saya pun seorang ibu, saya juga mungkin akan melakukan hal apapun untuk anak-anak saya kalau itu mungkin membuat saya sedih gitu. Atau mungkin juga saya akan bersukacita kalau anak saya melakukan hal yang menyenangkan hati. Jadi menurut aku sah-sah aja, hak setiap ibu boleh melakukan apapun. Mariam yang tinggal di Bandung merasa kecolongan oleh Bekti. Di satu sisi ia merasa peringatannya diabaikan Bekti. Di sisi lain ia merasa aneh dengan sikap Dila yang mudah luluh oleh janji manis Bekti. Wanita berdarah Arab itu tidak terima Dila merendahkan harga dirinya dengan meminta maaf kepada keluarga Bekti atas perceraian yang pernah terjadi. Menurut Mariam, Dila tidak salah dan Bektilah yang seharusnya minta maaf. Lalu benarkah Mariam merasa perubahan sikap Dila dipengaruhi oleh kekuatan magis yang ditebar pihak Bekti? And then Dila already minta maaf ke keluarga besar. Minta maaf ke keluarga orang yang bersalah. Siapa si Bekti sampai sini? Si Bekti yang harus minta maaf. Tahu aturan dia menikah secara Islam. Waktu dia diceraikan sama si Dila, dia datang ke rumah saya dengan butanya, dengan asistennya dia. Saya bilang, Mami, saya serahkan kembali anak Mami. Kan begitu di Islam? Si Bekti lakukan itu? Tidak. Tragedi di dalam rumah. Hari pertama, dia mau melarikan diri ke Sydney. Mami pesan tiket ke Sydney. I said that, what? Saya masih berpikir ini anak saya gila. Hari besoknya, okay, no, go to Sydney, go to Malaysia. Okay. And then saya pikir, dia mau melarikan diri, Dila. Kamu mau melarikan diri dari siapa? Saya bilang. Kamu ini rumah kamu. No, saya pokoknya tidak mau ketemu orang. Hey, yang bersalah di sini kamu atau Bekti? Pikir. Yang melakukan kesalahan, perbuatan zina, kejam, keji. Itu si Bekti. Buat saya, it's okay. Pertama, sakitnya luar biasa. Karena pun kalau dibicarakan, seperti luka yang digores-gores kembali. Ya, untuk saat ini mungkin hubungan kita terputus, cinta kita terputus, tapi doa saya nggak pernah terputus untuk untuk Daphne, Abel, and Dila. Tergantung untuk si Bekti ini, biar ajab Allah aja yang kasih lah. Nah, by the way, dengan immediately sebulan bercerai, si Dila semakin intensif dia video terus sama si Bekti. I said, what happened? Dari bencinya seatas gunung 180 derajat sampai mencintai 180 derajat. Pikir, sama kamu pikir. Ya kan ada apa? Atau mungkin ada ajaib kali. Kamu bisa nggak benci sekali besok pagi sudah mencintai banget? It's something wrong, ya kan? It mean karena gaib itu tidak bisa diraba, ya kan? Jadi yang saya lihat di sini, permasalahan dalam rumah tangga mereka bukan permasalahan yang pertama kali terjadi. Cuma yang kemarin itu karena ada sesuatu yang memang dirasakan oleh salah satu pihak, adanya ketidakjujuran di situ yang membunuh semua komitmennya mereka, akhirnya perpisahan itu terjadi. Nah, di masa perpisahan itu yang aku lihat mereka itu sama-sama mengambil masa untuk healing, untuk menyadari apa yang sudah terjadi sebelumnya dalam hubungan mereka. Dan ada rasa bersalah di sini yang aku lihat dari
pihak yang melakukan kesalahan ya, dari si laki-lakinya. Dia merasa bahwa semua rasa sakit dan rasa chaos yang udah dia ciptakan dalam rumah tangga itu, dia ngerasa dia sudah menyia-nyiakan sesuatu yang bagus untuk sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka lagi lembaran yang baru sama pasangannya. Ya itu semata-mata aku lihat karena tanggung jawabnya dia terhadap anak-anak dan keluarga dia sih. Ya, menurut pakar metafisika, kemungkinan seseorang berubah sikap secara ekstrim karena kekuatan magis seringkali terjadi. Namun di antara Bekti dan Dila memang masih ada ikatan batin sebagai suami istri. Sekalipun beberapa waktu lalu mereka sudah resmi bercerai. Hanya saja Maryam seolah hakul yakin bahwa ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan sikap putrinya. Nah, sekarang Dila dimabuk cinta, cintanya itu datangnya dari mana? Ya, yang aku lihat di sana cintanya si Dila tuh from where? Kita sampai keluarga, si Dila cinta nggak ya sama si Bekti? Keluarga lo tanya, si Dila cinta nggak sama si Bekti ya? Di mobil berantem, di sana berantem, apakah bentuk cintanya si Dila seperti itu? Aku lihat ada salah satu pihak yang memang berusaha dengan doa ataupun kekuatan spiritual untuk berusaha untuk bisa kembali rujuk semata-mata karena anaknya mereka. Ada rasa tanggung jawab dan rasa bersalah di situ. Mungkin doa yang sudah dia panjatkan terus begitu dikabulkan oleh Tuhan, akhirnya itu tercapailah sesuai dengan strateginya dia. Berbeda saat diwawancarai soal rujuk mereka. Bekti dan Dila enggan menanggapi sikap keras Maryam karena mereka menghormati beliau sebagai orang tua. Sebaliknya, Maryam gencar tampil menjadi bintang tamu di sejumlah acara TV dan podcast untuk menyuarakan kegusaran hatinya atas nasib Dila pasca menikah kembali dengan Bekti. Maryam merasa Bekti belum bertobat meski sudah diuji oleh penyakit. Kalau saya nggak mau komen, mohon maaf atas hari salah-salah lagi ngomongannya. Dia melakukan kejahatan sebulan sebelum diajab Allah. On the November, Desember 28 dia diajab Allah kan. Dia tergelentang di kamar mandi di tempat najis. Dia tergelentang. Apa Allah sudah marah? Si Dila belum lihat itu aib yang dipermalukan Allah kepada suaminya. Sampai digelentangkan di dalam kamar WC. Seperti itu. Nah sekarang introspeksi bukti sudah di tangan. Tahun 2016 sudah terbukti. Saat itu saya yang bilang, Bekti ini kamu bersumpah atas Daphne dan Abel tidak melakukannya. Kalau saya memang kata orang-orang saya tidak suka si Bekti, it means saya buka aja ke media. Si Bekti ini loh. Nah, selesaikan perkawinan, nggak usah nunggu saya sekarang pada tahun 2003. Itu udah masuk ke kehidupan personal kan antara orang tua sama anak. Jadi orang tua pasti tahu yang terbaik untuk anak juga tahu yang terbaik buat dia untuk dirinya sendiri, apalagi udah sama-sama gede. Jadi ya aku doain aja semoga masalahnya cepat selesai. Mamanya, orang tuanya bisa bahagia, anak-anaknya juga bisa bahagia. Sikap keras Maryam yang terkesan menggiring opini negatif tentang Bekti membuat ibu sambung Bekti ikut tersinggung, tapi tak mau terjebak perang urat syaraf dengan besannya itu. Saya dan anak saya itu ya, kalau memang Bekti udah dia pokoknya nggak di sini. Tapi Ibu gimana Bu tanggapannya Bu tentang pihak dari keluarga Dila? Biarkan saja mereka mau komen apa silakan, saya nggak masalah. Udah rujuk? Saya juga nggak marah. Nggak marah Ibu? Enggak, biar aja. Kan itu apa ibunya Dila? Nggak apa-apa. Nggak marah Ibu? Udah dijelek-jelekin gitu ibaratnya? Yang di atas yang lebih tahu. Meski dikecam oleh ibu mertuanya sendiri, keputusan Bekti untuk menikahi Dila kembali mendapat dukungan dari sejumlah sahabat dan penceramah yang mengenal dekat dirinya. Mama Dede misalnya turut bahagia melihat Bekti dan Dila kembali rujuk. Tak ubahnya pernikahan pertama, rujuk adalah niat suci untuk menjalankan sunnah Rasul.
Toh banyak pasangan yang lebih berbahagia setelah rujuk karena mereka tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Yang namanya orang menikah karena kebutuhan manusia. Di antaranya orang menikah itu untuk pemuas daripada seks seseorang. Karena laki-laki maupun perempuan ditakdirkan oleh Allah fitrahnya, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ali Imran 14. Manusia normal laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ini normal. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah perintahkan silakan kalau kalian mau menikah. Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada orang berbuat dosa fahisyah, dosa fahisyah itu dosa yang selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, nggak sendiri kan? Ada orang lain. Au dzalamu anfusahum, atau orang berbuat dosa hanya dirinya. Misalnya teler, mabok, nyimeng, putau, kan ngajak orang sendirian. Zakarullah, ingat sama Allah. Taubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Syaratnya mana? Kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang tadi tidak mengerjakan dosa tadi karena dia tahu itu perbuatan salah. Orang yang beriman, Rasul mengatakan tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Seolah tak peduli pada niat suci bekti, Maryam Abdurrahman merasa bekti tidak akan bisa menjadi imam keluarga yang baik karena hidupnya masih dibayang-bayangi masa lalu kelam. Mengapa Maryam merasa bekti tidak bisa menafkahi Dila secara lahir dan batin?